Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGDB 10 yang hari ini akan membawakan topik student project yang berjudul Kista Dermoid. Jadi, perkenalkan sebelumnya saya Gergina dengan 3 NIM terakhir 149 yang di sini akan membawakan introduction. Jadi Kista Dermoid juga dikenal sebagai Metacystic teratomas adalah jenis tumor sel germinal ovarium yang paling sering menyerang wanita pada usia reproduksi. Nah, tumor jinak ini biasanya disebabkan oleh terjepitnya jaringan dari 3 lapisan sel germinal termasuk cairan sebaceous. Tumor jinak ini biasanya merupakan multikistik dan juga unilateral. Biasanya muncul pada anak-anak sepanjang tahun pertama kehidupan mereka dan berkembang secara perlahan. Untuk lokasi, ukuran, dan presentasi klinis semuanya sangat berbeda dan dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan gangguan medis dan pembedahan yang lainnya. Jadi, tujuan dan penelitian bisa dilihat pada slide seperti yang tercantum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Visaka Karunawijaya dengan 3 digit NIM terakhir 056. Kista dermoid tidak dapat didefinisikan sebagai suatu tipe lesi karena beberapa bidang seperti dermatologi, ginekologi, pediatri, atau bedah saraf memiliki definisinya sendiri-sendiri. Pada bidang ginekologi, kista dermoid didefinisikan sebagai tumor sistik pada ovarium dan termasuk sebagai salah satu tumor ovarium yang paling sering ditemukan. Kista dermoid didefinisikan sebagai tumor hamartoma yang dilapisi oleh dinding tebal dengan struktur menyerupai dermis. Pertumbuhan tumor ini lambat dan berasal dari germ cells. Kista dermoid dapat mengandung kuku, gigi, tulang rawan, ataupun rambut, tergantung dari lokasinya. Puncak insiden dari kista dermoid yaitu pada dekade kedua dan ketiga. Kebanyakan tidak menimbulkan gejala, namun dapat menimbulkan gejala bila ukurannya lebih dari 15 cm. Perkenalkan, saya Niwayan Kartika Chandra Kirana dengan 3 digit NIM terakhir 049. Saya akan mempresentasikan mengenai etiologi dari kista dermoid. Sampai saat ini, secara umum penyebab dari kista dermoid masih tidak diketahui. Namun diyakini bahwa kista dermoid terjadi ketika kulit dan struktur kulit terjebak pada saat proses perkembangan janin. Hal ini menyebabkan lapisan dinding dari sel tersebut bisa menyerupai dengan lapisan terluar dari kulit. Dan kadang-kadang juga bisa mengandung berbagai struktur yang ada pada lapisan kulit terluar seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan bahkan kadang-kadang ada juga seperti gigi, rambut, dan saraf. Studi menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang spesifik antara faktor seks, histologi, dan usia pasien dengan lokalisasi dari kista dermoid. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Ferdinand Wong dengan 3 digit NIM terakhir 146 dari SGDB 10. Pada hari ini saya akan menjelaskan untuk bagian epidemiologi dari penyakit kista dermoid ovarium. Secara ginekologi, kista dermoid ovarium merupakan tumor yang jarang terjadi dan paling sering terjadi pada usia 15-40 tahun. Karena terjadi di ovarium, tentunya hanya wanita yang akan mengalami penyakit ini. Frekuensi perkembangan kista dermoid ovarium menjadi ganas pada usia lebih dari 40 tahun berkisar antara 0,25 hingga 0,80%. Di Indonesia sendiri, angka kejadian kista ovarium di tahun 2015 ditemukan 23.400 pasien, dan 13.900 pasien diantaranya dinyatakan meninggal. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasien yang datang ke fasilitas kesehatan sudah dalam stadium lanjut. Survei Demografi Kesehatan Indonesia menemukan kejadian kista ovarium di Indonesia adalah 37,2%, dan wanita berusia antara 20-40 tahun ialah umur yang paling rentan terkena penyakit kista dermoid ovarium. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayuwida Laksmi dengan NIM 3 digit terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi daripada ovarian dermoides. Di mana sebelum menjelaskan tentang patofisiologi daripada ovarian dermoides, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa dari perkembangan embrio pada minggu ketiga, embrio akan memiliki lapisan 3 main germinal layers di mana terdiri dari ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Di mana untuk endoderm sendiri merupakan lapisan yang paling dalam yang nanti akan menjadi perkembangan daripada organ-organ respiratory tract, kemudian gastrointestinal, renal bladder, juga liver dan pankreas. Kemudian mesoderm merupakan lapisan yang berada di tengah yang nanti akan menjadi pembuluh darah, juga connective tissue, cartilage, bone, serta blood dermis dan muscle. Selanjutnya
adalah lapisan ektoderm yang berada pada lapisan paling luar yang nantinya akan menjadi nervous system, juga jaringan daripada kulit, terutama epidermis dan juga pigmented cell. Kemudian adapun patofisiologi daripada ovarian dermoid cyst itu berdasarkan literatur dikarenakan adanya gangguan daripada perkembangan ektoderm pada perkembangan daripada fetal. Selain itu, pada literatur lain dijelaskan juga hal tersebut dikarenakan adanya sel tuti potensial yang berada pada yolk sac, di mana kita tahu sel tuti potensial itu merupakan sel yang mampu berproliferasi menjadi berbagai sel seperti sebaceous materials, bone, neural tissue, dan juga teeth atau gigi. Maka dari itu, pada saat kita melakukan pemeriksaan secara klinis, kita mampu mendapatkan semua jenis sel atau jaringan tersebut pada bagian yang mengalami abnormalitas, di mana dalam konteks ini adalah ovarium. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Venlista dengan 3 digit NIM terakhir 084. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mendiagnosis kista dermoid ovarium. Jadi dalam mendiagnosis kista dermoid ovarium, anamnesis dan pemeriksaan fisik sangat diperlukan. Pada anamnesis, Secret 7 dan Fundamental 4 wajib ditanyakan. Namun dalam kasus ini perlu difokuskan pada riwayat ginekologi pasien seperti faktor risiko yang dimiliki seperti usia menarche yang telat, siklus menstruasi yang tidak teratur, penyalahgunaan alkohol. Selain itu, riwayat memiliki kista dermoid ovarium, kehamilan yang sedikit, ataupun infertilitas juga merupakan poin yang penting. Selain itu, ada juga gejala seperti sakit perut bagian bawah, meningkatnya lingkar perut, mual, muntah, dan keluhan berkemih juga merupakan poin yang penting. Pada kasus ekstrim, bahkan pasien bisa mengalami demam, kelemahan, dan perdarahan vagina. Pada pemeriksaan fisik, pengecekan vital sign harus dilakukan. Selain itu ada 2 pemeriksaan penting, yaitu area abdominal dan juga pelvic. Umumnya digunakan bimanual palpation untuk mendeteksi adanya pembesaran anaknesa, nyeri tekan, dan juga mengecek ukuran uterus. Perkenalkan, saya Barwanda Aulia dengan 3 digit NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang workup diagnosis dari ovarian dermoid cyst. Terdapat 2 macam pemeriksaan penunjang untuk ovarian dermoid cyst, yaitu pemeriksaan radiologi menggunakan USG serta pemeriksaan histopatologi. Ovarian dermoid cyst memiliki gambaran yang khas pada pemeriksaan ultrasonografi, yaitu gambaran dermoid plaque, tip of the iceberg sign, dermoid mesh, dan fat fluid level. Dermoid plaque merupakan nodul hipoekogenik yang terdapat di dalam kista yang terdiri dari material rambut dan kelenjar minyak. Tip of the iceberg sign mengacu kepada acoustic shadow yang besar dan memenuhi bagian bawah dermoid plaque. Dermoid mesh merupakan gambaran garis dan titik hiperekoik yang menunjukkan serat-serat rambut yang mengapung dalam kista. Fat fluid level menunjukkan adanya akumulasi lemak dalam kista. Pemeriksaan histopatologi merupakan gold standar dari diagnosis ovarian dermoid cyst. Pada pemeriksaan histopatologi, ovarian dermoid cyst terlihat mengandung struktur-struktur seperti kuku, rambut, atau fragmen kartilago dan tulang. Dinding kista memiliki struktur yang sama seperti pada kulit dan dapat mengandung beberapa adnesa kulit serta seperti folikel rambut, kelenjar keringat, serta struktur lainnya yang berasal dari germinal layer yang sama, yaitu rambut gigi dan serabut saraf. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Sarah dengan 3 digit NIM terakhir 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai differential diagnosis dari dermoid cyst. Dermoid cyst itu unik, tetapi mungkin sulit untuk membedakan dermoid dari semua lesi mirip kista nodular di ovarium dan kulit. Salah satunya seperti kista adenom ovarium, lepolioma rahim, kista trichilemal, yang juga dikenal sebagai kista pilar. Jenis lesi ini biasanya muncul di kulit kepala dan intradermal. Kemudian ada kista epidermoid yang merupakan kista jinak yang umumnya tumbuh di wajah, leher, dan batang tubuh. Dan kemudian differential diagnosis yang terakhir adalah steatocystoma multiplex. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Aryono Vindita dengan 3 digit NIM terakhir 118. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai management and treatment of dermoid cyst, di mana biasa tujuan dari management and treatment dari dermoid cyst adalah mengurangi kemungkinan dari komplikasi karena biasanya mayoritas dari dermoid cyst tidak mengakibatkan life-threatening complication. Lalu jika merasa ada kemungkinan terjadinya komplikasi yang buruk, maka dapat
lakukan penanganan lebih lanjut. Seperti contohnya ada 2 pilihan yang biasa digunakan, yaitu laparotomi dan laparoskopi. Namun sekarang laparotomi sudah kurang dilakukan kembali karena kurang efisien, memiliki tingkatan infeksi yang lebih tinggi, pendarahan yang lebih tinggi, serta waktu penyembuhan yang lebih panjang. Sekarang sudah mulai berpindah ke penanganan laparoskopi, di mana laparoskopi memiliki luka insisi yang lebih kecil, lebih efisien, sedikit pendarahan, lebih kecil risiko infeksi, serta mempercepat waktu penyembuhan. Terima kasih, Dok. Om Swastiastu, memperkenalkan saya Ratnasri Arumugam dengan 3 digit NIM terakhir 251. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan komplikasi bagi kista dermoid. Bagi untuk kista dermoid biasanya harmless atau tidak berbahaya. Tetapi kista dermoid akan rupture dan menginfeksikan jaringan sekitarnya. Kista dermoid ini dapat menyebabkan ovarian torsion, yaitu akan memutar ovarium. Oleh kerana ini, aliran darah ke ovarium dapat dipengaruhi dan juga ini memungkinkan untuk mengurangi kapasitas kehamilan. Dan biasanya jarang sekali kista dermoid meledak sendiri. Tetapi jika berlaku seperti itu, shock dan perdarahan akan berkembang ke fasa akut. Dan semakin besar kista dermoid, semakin tinggi kemungkinan untuk burst. Selain itu, komplikasi dari kista dermoid yang rupture termasuk peritonitis, obstruksi usus dan obstruksi dan abses. Dan selain itu, komplikasi sebagian besar tidak memiliki sikul jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Angelina Ivana Surya dengan 3 digit NIM terakhir 137. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis dari dermoid cyst. Prognosis dari dermoid cyst ini sendiri bisa menjadi bagus apabila diagnosisnya cepat dan penanganannya tepat, seperti full surgical excision. Sedangkan untuk prognosis pada carcinomatous transition tergantung pada stage pada malignansinya sendiri, apakah sudah menyebar ataukah masih terlokalisir. Pada dermoid cyst yang menjadi simptomatik akibat dari pembesaran massa, infeksi atau adanya ruptur, prognosisnya bisa menjadi buruk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gabriela Rosa Teofani dengan 3 digit NIM terakhir 039. Seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kista dermoid dapat terjadi di beberapa bagian tubuh, seperti contoh adalah ovarium. Sebagian besar etiologi masih belum diketahui, dan terlepas dari pertumbuhannya dan perkembangannya yang tergolong lambat dan bersifat non-cancer, kista ini dapat berkembang menjadi lebih besar dan dapat berprognosis buruk apabila terinfeksi. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.